Seberang. Cerita pendek karya Dimas Prasetyo dibacakan oleh penulisnya sendiri. Malam ini, hujan turun dengan sangat deras membasahi setiap sudut jalanan di kota Solo. Meskipun jam telah menunjukkan pukul 20.30, tetapi aku masih bertahan di sebuah kedai coklat yang berada tepat di depan stasiun balapan, menunggu kedatangan seseorang. 1 minggu yang lalu, aku dan Berlin, sahabatku sejak SMA, telah berjanji untuk bertemu di kedai ini. Minggu lalu, aku baru saja melaksanakan sidang skripsi. Kemudian, untuk merayakan hal tersebut, aku mengajak Berlin untuk nongkrong di kedai ini. "Kamu mau pesan apa? Kedai ini terkenal dengan produk matchanya loh. Kamu suka matcha kan?" kataku. Berlin tersenyum mendengar perkataanku. Kemudian ia menjawab, "Bisa aja kamu nemu tempat kayak gini." Mendengar respon kagum Berlin, aku hanya tersenyum bangga, merasa menjadi si paling tahu rekomendasi tempat makan di kota Solo. "Kalau gitu, boleh dong aku pesan matcha milkshake sama cheesecake matchanya satu," kata Berlin. "Tentu saja, apapun untuk sahabat terbaikku," jawabku. Sejak dulu, aku dan Berlin selalu melakukan banyak hal bersama. Ketika SMA, kami selalu berada di kelas yang sama, duduk di bangku yang sama, bahkan kami pernah dihukum karena masalah yang sama. Ia sudah seperti partner in crime-ku. Pernah suatu ketika, di saat aku akan berangkat ke sekolah, Berlin meneleponku. Ia memberitahuku kalau motornya mogok di perjalanan berangkat ke sekolah. Tentu saja, aku langsung bergegas menghampirinya dan membantu mengantarkan sepeda motornya ke bengkel, lalu memboncengkannya ke sekolah. Pada akhirnya, kami sampai di sekolah pukul 9 pagi. Erat, satu kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan hubungan persahabatanku dengan Berlin. Sekarang, aku sedang berkuliah di salah satu kampus swasta yang ada di Solo. Sementara Berlin menempuh pendidikan tingginya di salah satu kampus kesenian di Yogyakarta. Meskipun begitu, aku dan Berlin tidak pernah memiliki rasa satu sama lain. Aku selalu menganggapnya sebagai sahabat. Aku tidak pernah berharap kalau hubungan kami menjadi lebih dari yang ada pada saat ini. Karena sejauh yang aku tahu, jatuh cinta ke sahabat sendiri tidak pernah berakhir dengan baik-baik. Setelah menunggu beberapa saat, pesanan kami pun tiba. Aku memesan milkshake tiramisu dengan kue bolu black forest sebagai dessertnya. Sementara Berlin memesan makanan serba macanya yang ia sebutkan sebelumnya. Kemudian kami menikmatinya bersama. "Terima kasih banyak ya Pras," ucap Berlin. "Ah, santai saja. Lagi pula ini sebagai bentuk ucapan terima kasihku juga," kataku. "Ucapan terima kasih untuk apa?" tanya Berlin. "Untuk kamu yang selalu mau menjadi tempat curhatku ketika masa bimbingan skripsi dulu," jawabku. Dengar hal itu, Berlin hanya tersenyum malu, wajahnya memerah tampak tersipu. Kemudian ia membalas, "Setelah aku melaksanakan pentas seniku di minggu depan, ayo kita nongkrong lagi di sini. Giliran aku deh yang bayarin," ucap Berlin. "Oke, deal kalau begitu," balasku. Kembali ke masa sekarang. Di kedai coklat yang sama, aku masih menunggu kedatangan Berlin. Seharusnya ia akan sampai di stasiun ini sekitar 15 menit lagi, tepat pada pukul 20.45. Merasa bosan, aku mulai memandangi setiap sudut yang ada di kedai ini. Mulai dari dindingnya yang disemuti dengan warna coklat pastel, sampai poster-poster yang dipajang di setiap sudut dinding kedai. Hampir semua poster yang dipajang di sini bernuansa funky khas anak muda. Hampir semua kecuali satu poster. Poster bergambar kucing hitam yang berada tepat di sebelah kiri meja kasir.
Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya aku melihat Berlin berjalan keluar dari gerbang stasiun. Ia terlihat memakai pakaian serba hitam dan membawa payung yang juga berwarna hitam. Kemudian ia menyeberangi jalan menuju ke arah kedai. Sekilas, ia seperti baru saja menghadiri sebuah pemakaman, pikirku. Kemudian aku bergegas untuk keluar ke teras kedai, lalu berusaha memanggilnya. Berlin, ucapku sambil melambaikan tangan. Namun, entah mengapa, dengan tatapan yang dingin, ia tidak menanggapi panggilanku. Semakin ia melangkah, semakin ia mendekat ke arahku. Namun, ketika kami sudah saling berhadapan, Berlin masih belum menanggapiku. Bahkan ia hanya melewatiku begitu saja, lalu langsung masuk ke dalam kedai menuju ke meja pemesanan. Setelah selesai memesan makanan, ia menuju ke meja yang berada dekat dengan jendela di ujung timur kedai. Melihat hal tersebut, aku kembali masuk ke dalam kedai dan mendekati Berlin, berusaha berbicara kepadanya. "Berlin?" tanyaku. Namun, bukannya menjawab pertanyaanku, Berlin malah mulai meneteskan air matanya. Ia menangis. Membuatku bingung akan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Kamu kenapa? Ada kabar buruk kah?" tanyaku. Namun, lagi-lagi ia tidak membalas pertanyaanku. Beberapa saat kemudian, pesanan Berlin pun tiba. Ia hanya memesan milkshake tiramisu dengan kue bolu Black Forest sebagai dessertnya. Iya, Berlin memesan makanan yang sama dengan yang aku pesan di minggu lalu. Berlin kemudian mulai menyeka air matanya dengan tisu, lalu mengambil selembar kertas dari tasnya. Lalu ia meletakkan kertas itu di atas meja di antara makanan dan minuman yang telah ia pesan. Tidak berselang lama, Berlin pun pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata, tanpa berpamitan. Aku mencoba membaca kertas yang Berlin letakkan di atas meja tadi. Kertas itu bertuliskan, "Maaf, aku terlambat." Setelah membaca tulisan itu, aku berusaha mengejar Berlin yang sebentar lagi akan menyeberang jalan. Namun, di saat aku berusaha meraih genggaman tangan Berlin, aku menembus tubuhnya begitu saja, membiarkan Berlin yang langsung menyeberangi jalan kembali menuju stasiun. Di tengah derasnya hujan, akhirnya aku baru sadar. Kini, aku hanya bisa memandanginya dari seberang jalan, dari seberang alam.